Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, amin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga dapat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam bab 4. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana atas usaha dakwah beliau sehingga mampu membawa agama ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga saat ini. Insyaallah kita semua yang ada di sini yang menyaksikan video ini menjadi setia menjadi umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih pada anak Ustaz sekalian yang telah mengerjakan tugas-tugas yang telah Ustaz berikan ya kemarin. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakannya semua, dan yaitu materi kemarin adalah tentang tolong menolong dan sikap tolong menolong ya, tolong menolong kepada saudara-saudara kita dan tolong menolong di dalam keluarga ya, sangat luar biasa sekali. Dan berikutnya adalah masuk ke bagian berikutnya ya, yaitu di halaman berikutnya. Oke. Seperti biasa Ustadz akan menanyakan kesiapan kalian, yaitu tentang alat-alat tulisnya. Sudah siap kan? Alat tulis seperti biasa. Oke. Buku paketnya sudah? Ya, ambil dulu kalau belum ya. Ambil buku paketnya. Nah, setelah itu apa? Jangan lupa selalu bimbingan dari kedua orang tua kalian. Kenapa itu selalu disebut Ustadz seperti kesiapan ya? Karena belajar itu harus siap ya. Nanti ketika sudah belajar belum siap, nggak menyiapkan buku, pensil, buku cetak kedua orang tua, maka kita nggak ada seperti nggak ada semangat untuk belajar gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu datang kepada kita, selalu tertuju kepada kita semua. Oke? Saya pimpin ya seperti biasa. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Amin. Oke. Kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Di sini meliputi tentang adab bepergian, tentang baru adab sesama muslim ya. Sekarang pokoknya kita membahas tentang itu ya. Oke. Siapkan dulu bukunya. Sudah ya? Buku paketnya dulu. Boleh menyaksikan sambil lihat buku paket atau langsung menyaksikan ini. Intinya ada buku paketnya biar sambil bisa melihat buku dan bisa melihat video pembelajaran pada hari ini. Oke? Jangan kemana-mana. Ustadz akan ambil buku dulu. Oke. Ustadz ambil buku ya. Ya, buku paket pendidikan apa? Ceria dan takwa bersama pendidikan agama Islam. Oke? Kita buka bab 4 ya, halaman 40. Sudah? Nah, yang kemarin itu adalah tentang menunjukkan perilaku tolong menolong. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu unsur akhaka dhaliman au madluman. Qalu ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman fa kaifa nansuru dhaliman? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi ya. Yaitu artinya adalah bantulah saudaramu baik dalam keadaan sedang berbuat zalim ataupun sedang teraniaya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim? Ya, beliau menjawab, Rasulullah menjawab, dengan menghalanginya melakukan kezaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya ya. Jadi kita menolong orang itu bukan cuma karena dia sedang terzolimi ya atau sedang susah, tapi pada saat dia sedang mau maksudnya jangan cuma pas pada saat teraniaya, tapi pada saat berbuat zalim. Nah, itu gimana cara menolong kita? Yaitu kita dengan menasihati dia atau menegur dia agar tidak melakukan perbuatan zalim ya.
Oke, paham semuanya ya? Nah, jadi kalau temannya ada yang mau, ayo kita ambil pulpennya atau pensilnya ini, nanti kita tegur, jangan, enggak boleh, kita harus pamitan dulu, kita harus izin dulu ketika kita mau meminjamnya ya. Oke, itu caranya menolong teman ketika berbuat zolim. Berikutnya, ada bertemu dengan sesama muslim. Ya, sekarang ada bertemu dengan sesama muslim. Yang pertama, yaitu bagaimana ada bertemu dengan sesama muslim? Nah, berikut ini adalah penjelasannya ya. Yang pertama adalah tersenyum dan tunjukkan wajah berseri saat bertemu. Ya, jadi pada saat bertemu teman kita itu senyum ya, jangan cuek-cuek, jangan buang muka ya. Tapi ketika kita bertemu sama muslim, kita harus menunjukkan berseri saat bertemu. Nah, paling tidak kita mengucapkan salam, assalamualaikum, mau kemana gitu. Kalau enggak ya assalamualaikum saja ya. Intinya kita harus menunjukkan perilaku yang baik ya. Tutur sapa, ini kita menyapa ya. Nah, apabila bertemu dengan sesama muslim, kerabat atau tetangga, hendaknya kita menunjukkan wajah yang ceria dan berseri untuk menumbuhkan rasa cinta, mempererat ikatan hati dan memperdalam kasih sayang ya. Nah, terus Rasulullah pun bersabda ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Ya, artinya senyum yang engkau berikan kepada saudaramu terhitung sedekah ya. Nah, jadi kita senyum sama saudara itu sedekah. Kenapa bisa menjadi sedekah? Karena bisa menyenangkan hati orang tersebut ya. Makanya nggak boleh cuek-cuek sama orang. Nah, oke, yang berikutnya nomor 2 adalah mengucapkan salam dan wajib membalasnya apabila diberi salam. Nah, jadi ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, nah wajib menjawab gitu ya. Jadi kalau kita disapa orang, disalami orang, assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum, kita menjawab ya waalaikumsalam. Wajib hukumnya, karena salam itu adalah mendoakan, masa kita tidak membalas doa. Oke. Nah, Islam juga menganjurkan saat bertemu dengan saudara sesama muslim kita mengucapkan salam. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Hadis riwayat Al-Hakim ya. Jadi gitu, kita harus ya betul waktu kalian masih tatap muka di SDIT ya, sebelum liburan ini ketika ketemu Ustadz, assalamualaikum Ustadz, salim, nah gitu ya. Jadi ada rasa kasih sayang begitu loh. Jadi antara kita itu jadi timbul kasih sayang dan saling mendoakan. Salam itu mendoakan ya. Nah, makanya kita wajib menjawabnya. Ketika ada yang menyalami, assalamualaikum, kita harus wajib menjawab, waalaikumsalam. Next, yang berikutnya adalah yang 3. Menyebarkan salam merupakan salah satu sebab seorang masuk surga. Nah, luar biasa kan? Menyebarkan salam menjadi salah satu seorang masuk surga. Kenapa bisa? Karena salam itu mendoakan. Kita sering mendoakan, maka akan mendapat doa yang baik kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika manusia tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang memberikan salam wajib menjawab salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu dihormati dengan suatu kehormatan, maka balaslah dengan penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Quran An-Nisa ayat 86 ya. Jadi kita bersalam, kita harus menjawabnya, karena di salah satu hadis Rasulullah SAW itu salam itu dapat menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala atau surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keempat, berjabat tangan. Berjabat tangan dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Berjabat tangan dapat menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari
kaum muslim yang bertemu lantas mereka berjabat tangan kecuali dosa mereka akan diampuni sebelum mereka berpisah. Allahu Akbar ya. Jadi fadilahnya sangat besar sekali ya. Ini hadis riwayat Al-Tabrani ya. Nah, kita salah tapi sesama mahram ya. Mahram maksudnya sama mahram, kalau bukan cukup salami isyarat aja ya. Itu sama cewek ya, akhwat sama akhwat, laki-laki sama laki-laki, sama orang tua kalian, sama abang kalian ya, sama kakak kalian yang perempuan atau yang laki-laki ya, sama adik kalian ya. Intinya tebarkan salam dan berjabat tangan ya. Karena sekarang lagi masuk pandemi COVID-19, jadi cukup isyarat aja. Ini kita ada niat untuk berjabat tangan cuma menggunakan isyarat, insyaallah pahalanya akan sama karena semua itu tergantung dari niat kita masing-masing. Oke, paham ya? Apa semua tadi? Yang pertama adalah kepada adab bertemu dengan sesama muslim. Yang pertama, tersenyum atau dengan wajah yang berseri-seri, mengucapkan salam, menyebarkan salam, dan berjabat tangan ya. Yang keempat ini, yang ketiga adalah menyebarkan salam itu menyebabkan salah satu seorang itu dapat masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah, nah, kenapa hari ini agak padat Ustaz? Ya, karena hari ini itu pemadatan materi ya. Jadi karena pekan depan itu kita sudah ulangan harian dan pekan berikutnya lagi tanggal 7 kita sudah masuk penilaian akhir semester. Oke. Nah, berikutnya ada bepergian. Nah, nama lain dari bepergian adalah safar ya dalam bahasa Arab. Nah, terus mari kita belajar ada bepergian dalam Islam. Yang pertama, anjuran ya, pamitan bagi orang yang hendak bepergian. Nah, jadi kalau kita mau pergi, entah itu mau ke musola, mau ke rumah teman, mau ke warung beli sesuatu, kita harus izin terlebih dahulu kepada orang tua kita atau yang ada di rumah ya. Itu adab seorang yang mau berpergian ya, seorang muslim yang hendak bepergian. Nah, terus makruh hukumnya seseorang bepergian sendiri ya. Kenapa demikian? Islam menyuruhkan agar kita bersatu dan berjamaah, bukan berpecah belah. Begitu pula ketika bepergian dianjurkan untuk berjamaah dan berombongan ya. Nah, kita harus bepergian itu bersama-sama ya, tidak boleh sendiri. Kenapa seperti itu? Nah, Islam mengajarkan kita itu harus berjamaah ya. Kalau sendiri-sendiri maka peluang adanya kejahatan, adanya godaan syaitan itu sangat amat banyak ya. Contoh ketika ada kambing di hutan, ketika kambing itu sendiri maka banyak bahaya yang akan mendatangi seperti diterkam harimau, dijerat oleh pemburu ya, banyak. Tapi ketika rombongan sama-sama maka kalau berjamaah jalan jamaah maka para pemangsa seperti harimau, macan akan takut karena rame-rame. Tapi kalau berpisah sendirian, maka disitulah mara bahaya akan menghampiri. Begitu juga orang Islam. Ketika orang Islam itu harus sering berjamaah, maka ketika berjamaah akan terselamatkan, entah itu dari godaan syaitan atau gangguan dari orang-orang jahat. Oke? Paham ya? Kita harus berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, berikutnya anjuran untuk menunjuk ketua rombongan dalam sebuah perjalanan ya, atau ketua ya yang kita tunjuk sebagai ketua rombongan ya dalam bepergian naik mobil. Tatkala melakukan safar atau perjalanan secara rombongan, maka ia memiliki ketertarikan di antara banyak orang. Nah, oleh karenanya dianjurkan bagi orang yang bepergian secara berombongan dan yang berjumlah 3 atau lebih agar menunjuk salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum
Ya, apabila ada 3 orang yang keluar dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka menunjuk salah satu dari mereka menjadi amir atau ketua rombongan ya. Itu ketika berperjalanan ya, seperti naik bis atau bareng keluarga, jadi siapa yang menjadi ketua ya. Kalau bareng keluarga biasanya menjadi ketua adalah atau menjadi amir bapak atau ayah ya. Yang berikutnya terakhir, nomor 4, larangan membawa anjing dan lonceng dalam perjalanan. Islam tidak menganjurkan kita membawa anjing dan lonceng saat bepergian. Perhatikan petikan hadis di bawah ini. La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jararsun. Ya, artinya malaikat tidak mau menemani rombongan yang di dalamnya terdapat anjing dan tidak pula lonceng. Hadis riwayat Muslim. Sebab akan menghalangi para malaikat menyertai rombongan perjalanan atau safar dalam perjalanannya. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW tentang lonceng, karena lonceng adalah seruling syaitan. Hal ini dengan jelas dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-jarasu mazamirus syaitan. Lonceng adalah seruling setan. Hadis riwayat Muslim. Jika para malaikat menjauh dari rombongan, maka akan menghilangkan keberkahan dalam perjalanan ya. Makanya itu kita harus mematuhi apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya. Bepergian tidak boleh sendiri ya, maksudnya bepergian jauh ya. Terus harus memiliki amir atau ketua ya, yaitu biasanya itu ayah kalau kita bareng sama keluarga ya. Kalau naik bis biasanya ada yang ditunjuk menjadi ketua. Yang berikutnya tidak boleh bawa anjing dan lonceng. Kenapa tadi? Sebabnya tidak ada malaikat yang menyertai kita dalam perjalanan. Jadi tidak ada keberkahan yang menyertai kita dalam perjalanan atau bepergian ya. Intinya begitu. Nah, pada hari ini yaitu kita membahas tentang adab bertemu dengan sesama muslim ya. Sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama kita harus apa tadi? Tersenyum dan berseri ya, nggak boleh cuek-cuek. Nah, yang kedua kita mengucapkan salam dan wajib membalasnya. Ketika ada yang salam kepada kita, kita wajib membalasnya. Oke. Yang ketiga adalah salam itu, kita mengucap salam adalah salah satu penyebab seseorang masuk surga atau jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Besar fadilahnya besar. Yang terakhir adalah berjabat tangan. Kenapa begitu? Karena ketika berjabat tangan, disitulah dosa-dosa berguguran ya. Allahu Akbar. Ketika pandemi begini ya cukup seperti ini ya. Intinya kita niat memang bersalaman, cuma karena ada pandemi kita cukup seperti ini. Intinya kita dari niat, insya Allah memandang dari niat kita ya. Yang berikutnya adalah tentang ada bepergian dalam Islam. Yang pertama anjuran pamitan kepada orang tua ya, pamitan kepada orang tua atau orang yang ada di dalam rumah itu ketika hendak bepergian. Yang kedua, makruh hukumnya seseorang bepergian sendiri ya, makruh ya. Makruh. Jadi kita tidak boleh bepergian sendirian, harus berjamaah ya, lebih dari 3 orang. Oke, 3 atau lebih. Yang berikutnya anjuran menunjuk ketua rombongan atau amir ya, ketua rombongan. Oke, yang keempat larangan membawa anjing dan lonceng karena menyebabkan tidak datangnya malaikat atau malaikat tidak menyertai dalam perjalanan kita ya atau safar kita. Oke. Karena kita bepergian ingin ada malaikat yang bareng sama kita agar perjalanan menjadi berkah ya. Oke. Itu saja dari Ustaz Abdul pada hari ini. Nanti akan Ustaz kirim tugasnya ya. Atau seperti ini tugasnya, menulis lagi ya. Seperti ini, dan ingat baca-baca di halaman 40 dan 30. Nah, 39 ya dibaca-baca. Boleh juga kalian latihan-latihan di halaman 44 sampai 45 ya, yang 1 sampai 10, karena itu yang akan menjadi ulangan harian dalam bentuk Google Form ya. Oke.
Tugasnya ini ya, Ustaz ulangi lagi, ini tugasnya, silakan di screenshot, boleh nanti langsung kirim di grup masing-masing, oke? Sebagai absen kehadiran kalian telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini, oke? Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua, karena walaupun pandemi seperti ini kalian masih tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang ingin menjadi kebanggaan dari orang tua kalian, cita-cita kalian semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu melindungi kita semua dari mara bahaya, dari orang jahat, dari gangguan syaitan, dan dari virus yang telah menyebabkan keparnoan atau ketakutan kepada kita semua, yaitu COVID-19. Semoga Allah selalu menjaga kita dan lekas mengangkat virus ini dari muka bumi ini secepatnya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di SDIT Nurul Hikmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu datangnya dari kepribadian Ustaz sendiri yang tidak pernah lepas dari dosa-dosa. Terima kasih, itu dari Ustaz Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.